Shalom jemaat di PPS Sawahan yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kita mau memulaikan ibadah kita kategorial ministry. Kita mau menyembah Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku yakin
Puji nama Tuhan, mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami boleh bersyukur oleh karena kemurahan dan kasih sayang yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi satu kekuatan di dalam hidup kami, di dalam kami mengiring Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga mengurapi hamba-Mu di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita bertemu di dalam ibadah KKR pada malam hari ini adalah satu kemurahan. Dan saya ucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini kita mau melihat bahwa saat ini adalah situasi yang sangat sulit, di mana kalau kita lihat semua orang mengalami yang namanya PHK, pengurangan tenaga kerja, di dalam sektor ekonomi mengalami kesulitan, daya beli mulai berkurang, itu semuanya terjadi dialami oleh semua orang. Bahkan seluruh dunia juga mengalami kesulitan-kesulitan yang sama seperti kita alami saat hari ini. Nah, kita mau belajar bahwa di dalam pergumulan yang cukup berat, kita mau belajar ada jawaban dari firman Tuhan pada hari ini. Dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini boleh menjadi satu kekuatan di dalam hidup kita di saat menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, menghadapi situasi yang sangat sulit. Kita melihat bahwa kata-kata ini adalah perintah yang Tuhan sampaikan. Bersukacitalah, sabarlah, bertekunlah. Perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk mengajarkan kepada kita untuk tetap memiliki sikap yang benar walaupun kita menghadapi masa sulit. Kita tahu bahwa surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Pasal 1 sampai pasal 11, Paulus menulis mengisahkan tentang bangsa Israel. Di pasal 12 sampai pasal yang ke-16 mengisahkan kepada Rasul Paulus menulis untuk jemaat yang ada di Roma. Kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang juga mengalami tekanan, orang-orang yang mengalami pergumulan, orang-orang yang hidup di dalam segala kehidupannya. Rasul Paulus memberikan satu nasihat yang cukup baik buat kita. Nah, di sini kita mau belajar bahwa apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Perintah yang Tuhan sampaikan di dalam Roma pasal 12 ayat 12 itu boleh kita lakukan. Yang pertama, kita mau melihat bahwa Tuhan mengajarkan dalam hidup kita untuk bersukacita. Artinya apa? Bahwa kita harus berjuang di dalam kehidupan kita. Meskipun kita mengalami kesulitan, meskipun kita mengalami tantangan yang cukup berat, kita mau hidup memiliki sikap berjuang, bertekad menghadapi pergumulan yang cukup berat ini. Kita mau menetapkan diri kita untuk tetap bersukacita di dalam pengharapan. Karena itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang bisa bertahan. Kalau kita sudah menghadapi situasi yang sulit, adanya COVID, lalu kita tidak bersukacita, itu yang membuat daya tubuh kita menjadi lemah, daya tubuh kita menjadi down. Karena itu kita belajar untuk bersukacita dalam pengharapan, walaupun kita tahu bahwa pengharapan yang kita capai itu sampai kapan COVID itu berhenti. Namun kita tetap mau bersukacita dan kita mau memiliki pengharapan. Bersukacita di dalam Tuhan itu bukan tergantung oleh situasi dan kondisi yang ada. Kita bukan karena kita memiliki uang lalu kita bersukacita, tetapi bersukacita di dalam Tuhan adalah tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun, sehingga kita boleh tetap menerima sukacita yang luar biasa yang dari Tuhan. Karena apa? Sumbernya dari Allah sendiri. Kita mau bersyukur atas pemberian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di saat situasi yang sulit, adanya pandemi COVID, kita tetap bersukacita karena Allah adalah sumber sukacita kita. Bagaimana cara kita memperoleh? Yaitu kita harus tetap menetapkan diri untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kita mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah sebagai juru selamat kita, sumber segala sesuatu di dalam hidup kita. Dan kalau kita membaca di dalam Roma pasal 1 ayat 16-17 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Kita percaya kepada Injil,
yang ada di dalam Yesus Kristus itulah yang membuat kita bisa bersukacita. Karena orang yang percaya kepada Kristus itu yang memperoleh sukacita di dalam situasi yang tidak memungkinkan. Sukacita Kristen adalah sukacita yang bukan karena kita sehat, bukan karena kita diberkati Tuhan, tetapi kita adalah orang-orang yang dihargai, orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang diberikan sukacita dari Tuhan. Sukacita yang Tuhan berikan adalah sukacita yang ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 22, yaitu sebagai buah roh. Kita memiliki buah roh di dalam hidup kita. Sukacita yang Tuhan berikan adalah hasil dari karya Allah yang Tuhan berikan. Hidup kita mengeluarkan buah. Salah satunya buah sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita bersukacita, kita mau datang kepada Tuhan. Sukacita inilah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita ingin memiliki sukacita, kita mau datang kepada Tuhan, meminta kepada Roh Kudus sebagai pemberi buah dalam hidup kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan boleh menikmati sukacita yang melimpah di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita lihat bahwa di sini ada kata sukacita dalam pengharapan. Jadi kalau kita memiliki sukacita tidak lepas dengan pengharapan. Pengharapan yang dimaksud Tuhan adalah pengharapan yang sesungguhnya yang ada di dalam Allah yang kita sembah, yaitu Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memerintah, Allah yang berkuasa. Itulah yang memberikan pengharapan dalam hidup kita. Allah yang berkuasa, Allah yang ikut campur tangan di dalam hidup kita, sehingga Tuhan tidak membiarkan kita di dalam pengharapan yang kosong, tetapi di dalam pengharapan yang penuh sukacita, pengharapan yang ada dan nyata diberikan dalam hidup kita. Tuhan tahu dalam hidup kita, karena itu Tuhan sangat peduli di dalam hidup kita. Harapan kita bukan bergantung pada perbuatan kita, tetapi pengharapan kita adalah pengharapan yang sepenuhnya bergantung kepada Allah, di mana kita mau menjadi anak-anak Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan membaca dulu di dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berarti kita bisa melihat bahwa pengharapan itu, kita yang pertama pengharapan jelas kita tidak akan memperoleh hukuman dari Tuhan. Tuhan tidak menghitung kesalahan kita karena kita sudah dibenarkan. Karena itu adalah satu pengharapan yang nyata yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita boleh bersyukur. Dan inilah yang menjadi dasar kepercayaan kita, bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita tidak dihukum karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa Abraham pun, konteksnya di sini kita lihat Abraham juga dibenarkan dan Abraham juga memiliki pengharapan. Selama 25 tahun Abraham menanti janji Tuhan. Disitulah kita lihat Abraham memiliki pengharapan kepada Tuhan yang tidak sia-sia. 25 tahun masa yang cukup lama. Kalau di perusahaan, orang yang mengabdi di perusahaan selama sampai 25 tahun adalah satu hal yang sangat luar biasa sebagai orang yang teruji, sebagai orang yang dipercaya. Orang yang memiliki pekerjaan yang cukup lama itu adalah bukti bahwa dia memiliki integritas. Nah, kalau kita lihat di sini Abraham menanti janji Tuhan, dia berharap dan percaya. Selama 25 tahun buktinya nyata bahwa dia menjadi bapak orang beriman atau bapak orang yang memiliki pengharapan, sehingga kita lihat apa yang dikatakan menjadi bapak banyak bangsa. Nah, di sini kita lihat bahwa pengharapan yang disampaikan adalah pengharapan yang pasti. Abraham mengalami pengharapan yang pasti, dan kita lihat bahwa di usia yang sangat lanjut Sarah dapat melahirkan. Karena Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang ikut campur tangan dalam setiap kehidupan kita, Allah memberikan pengharapan. Demikian juga Allah akan memberikan pengharapan di dalam hidup kita. Apapun saat ini yang kita alami, mungkin kita sudah berputus asa, mungkin kita sudah tidak mampu, namun kita boleh memiliki pengharapan kepada Tuhan. Jangan sampai kita berhenti. Kita berharap bahwa hanya kepada Kristus harapan kita tidak mengecewakan. Karena Kristus adalah janjinya ya dan amin. Kita bersukacita karena memiliki Allah yang hidup, yang memberikan pengharapan kepada umatnya.
Yang perlu kita ingat bahwa sukacita adalah ciri orang yang percaya kepada Kristus. Jadi kita boleh belajar di sini bahwa hal yang pertama di saat kita menghadapi situasi yang sulit, perintah Tuhan yang pertama adalah bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, kita mau melihat bahwa perintah yang kedua adalah sabar dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Yang kedua ini kita mau dengar pepatah orang dunia yang sering mengatakan sabar. Orang sabar itu subur katanya ya. Dikatakan orang sabar itu disayang Tuhan. Namun kita mau belajar bahwa sabar sendiri mempunyai arti sikap mau menanti. Kalau kita tidak menanti berarti ya kita bukan orang yang sabar. Orang sabar itu perlu tantangan. Orang sabar itu perlu bukti. Nah, di sini kita mau melihat bahwa kesabaran itu mengajar kita untuk menanti di dalam banyak hal. Ketika kita mau menghadapi kesabaran ini akan teruji. Nah, masa sulit ini adalah kita mau melihat kesabaran kita sampai di mana. Walaupun kita mengalami penderitaan, walaupun kita mengalami pergumulan, kita mau lihat kesabaran kita. Kesabaran kita diuji. Dan kita ingat bahwa Roma pasal 12 ayat 12 ini memberikan kita satu nasihat untuk bersabar. Sabarlah dalam kesesakan. Berarti ada hal yang harus ditanggung di dalam kesabaran kita. Kata kesesakan berarti ada sesuatu yang tidak mengenakan. Karena itu kita mau belajar untuk sabar, menanggung, bertahan, bertekun di dalam kehidupan kita menghadapi penderitaan. Karena pemenang adalah orang yang bisa mengakhiri pertempuran. Orang yang menang adalah orang-orang yang bisa mengakhiri pertandingan. Kesabaran adalah kunci untuk mencapai kemenangan. Jadi kesabaran itu perlu. Dan di dalam Alkitab banyak orang-orang yang sabar. Namun di dalam Alkitab juga dicatat orang-orang yang tidak sabar tidak memperoleh berkat Tuhan. Orang-orang yang tidak sabar adalah orang-orang yang justru jatuh di dalam pergumulan yang lebih parah lagi, bahkan jauh dari Tuhan. Salah satu contoh yang paling gampang adalah Raja Saul. Dia tidak sabar menanti Samuel. Sudah 7 hari dia menanti, tetapi di hari yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dia tidak sabar. Tinggal beberapa jam saja. Raja Saul tidak sabar, akhirnya dia melanggar perintah Tuhan, membakar korban persembahan yang seharusnya dilakukan oleh Samuel. Akibatnya kita tahu, Saul menjadi orang yang tidak bisa menikmati berkat Tuhan dengan baik. Sedangkan kalau kita lihat Saul adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, namun karena tidak sabar bisa mengakibatkan kehidupannya jauh dari berkat Tuhan. Orang yang tidak sabar tidak bisa mencapai sesuai dengan harapannya. Seperti siapa? Seperti Musa. Karena dia tidak sabar, dia memukul apa yang dikatakan oleh Tuhan. Berkata-kata dengan batu supaya keluar air. Tapi dia tidak sabar karena situasi kondisi yang tidak mengenakan, dia memukul batu. Akibatnya dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi kalau kita lihat orang yang tidak sabar tidak bisa menerima berkat Tuhan dengan baik. Nah, di sini kita mau melihat di dalam sabarlah dalam kesesakan. Kesesakan atau penderitaan itu adalah sesuatu yang normal seharusnya kalau kita pahami di dalam sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena kita hidup di dalam dunia. Di dalam dunia ini semuanya manusia penuh penderitaan. Apa yang tertulis dalam kitab Mazmur, apa yang tertulis dalam kitab Ayub, semuanya mengatakan bahwa hidup di dalam dunia ini semuanya mengalami penderitaan. Tidak ada yang tidak mengalami penderitaan. Kalau secara iman Kristen, kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, itu juga adalah adanya penderitaan. Apa yang tertulis menjadi pengikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, itu adalah panggilan Tuhan. Berarti ada penderitaan yang harus kita hadapi. Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 29 mengatakan bahwa kita dipanggil bukan untuk percaya, tetapi juga diberi karunia untuk penderitaan. Berarti kalau kita lihat bahwa kita harus menyadari bahwa hidup di dalam dunia ini memang ada tantangan dan kesulitan yang harus kita hadapi. Dan penderitaan yang kita hadapi, bagaimana kita ini bisa menyelesaikan, kita bisa melewati, atau kita bisa mengatasi. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka semua dosa dan kutuk itu ada dalam dunia ini. Sehingga kita harus menyadari bahwa akibatnya
adanya orang mengalami sakit, konflik, kecelakaan, dan pasti akan mati. Itu adalah penderitaan-penderitaan yang akan dialami oleh semua orang. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau melihat bahwa di dalam penderitaan itu justru Tuhan itu memanggil kita. Karena itu Tuhan Yesus memanggilkan, ikutlah aku, memikul salib dan menyangkal diri. Tuhan memanggil. Di saat-saat kita hidup dalam tekanan yang cukup berat, masalah-masalah yang ada, justru Tuhan itu memanggil kita. Nah, di sini kita mau melihat bahwa satu hal yang penting, bahwa kita hidup sebagai manusia mengalami penderitaan dalam segala bentuk, namun kita harus percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan tetap melaksanakan tugasnya sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita lihat sebagai anak Tuhan pun di dalam 1 Timotius pasal yang 3 ayat yang ke-12, kita beribadah aja loh dianiaya. Berarti memang di dalam dunia itu penuh penderitaan. Orang beribadah aja juga mengalami kesulitan. Berapa banyak anak-anak Tuhan? Mungkin kita yang di kota Surabaya ini mungkin masih aman. Tetapi di beberapa daerah banyak orang yang tidak boleh beribadah. Bahkan gereja ditutup. Orang mau bangun aja diresolusi. Itu membuktikan bahwa di dalam dunia ini namanya penderitaan tidak pernah tenang. Sampai orang beribadah pun dipersulit. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar di dalam penderitaan, dalam tantangan. Kita diajar untuk memiliki kesabaran di dalam kesesakan. Kita harus menanti, kita harus tetap tekun. Kita juga harus terus-menerus membangun hubungan dengan Tuhan. Di dalam kesabaran kita dalam menanti masalah, menanti penderitaan, kita diajar untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, di mana kita harus tetap mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan dengan Tuhan, janganlah kita memotong hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita, mesbah-mesbah doa kita, hubungan saat teduh kita dengan Tuhan, jangan sampai berhenti. Justru kita harus tetap mempertahankan diri, meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, di mana kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memfokuskan hidup kita kepada Kristus. Saat ini kita melaksanakan ibadah secara online, streaming yang ada, justru kita ini diperkuat. Berapa kali kita bisa mengakses ibadah-ibadah yang ada, berapa kali kita bisa memuji Tuhan. Kalau mungkin kita dulu harus datang ke gereja memuji Tuhan itu bersama-sama, sekarang kita bisa memuji Tuhan sendiri dengan alat teknologi yang ada, semuanya ada pujiannya, semuanya ada yang membantu kita melalui HP. Kita bisa lebih mendukung kita di dalam kita melaksanakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi kita bisa melihat. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Kalau kita lihat bahwa dalam situasi dan kondisi yang tidak baik ini, perlu kita itu menjaga hati kita. Kenapa perlu kita menjaga hati kita? Ketika hati kita ini tidak bisa dijaga, pasti kita akan terbawa dengan situasi kondisi yang ada. Kita akan mengalami yang namanya sumpek. Kita akan pasti mengalami kekecewaan karena masalah-masalah yang tidak pernah selesai. Tetapi ketika kita menjaga hati kita bisa berdoa. Nah, jadi kata bertekunlah dalam doa, itu adalah satu nasihat di mana kita menguasai hati kita terlebih dahulu. Karena kita membaca di dalam Amsal dikatakan jagalah hatimu, karena terpancar di dalam hati kita bisa kita memancarkan kehidupan. Kalau hati kita sudah tidak tenang, pasti kita tidak bisa memancarkan kehidupan. Yang ada adalah ketakutan, kegelisahan yang ada dalam hati kita. Namun di sini kita mau menjaga hati kita dan bertekun dalam doa. Doa yang bagaimana? Ya doa yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Apa yang menjadi kebutuhan dasar kita, itu yang harus kita sampaikan kepada Tuhan, bukan keinginan kita. Kalau kita lihat Elia itu berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, karena Elia mendoakan apa yang dibutuhkan oleh orang banyak. Jadi kita mau menaikkan dengan sungguh-sungguh kepada Allah, yaitu kita mau hidup di dalam Kristus. Doa yang sungguh-sungguh adalah doa yang melibatkan segenap tubuh, jiwa, dan roh. Bukan doa asal-asalan, doa ikut-ikutan, tetapi melibatkan hidup kita. Kita mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kita serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam membangun komunikasi dengan Allah. Doa adalah hubungan yang spesial antara kita, pribadi kita dengan Tuhan, di mana Tuhan memberikan waktu-waktu yang terindah yang Tuhan berikan. Apa yang kita naikkan, apa yang kita doakan, dan itu menjadi hubungan yang sangat spesial yang kita omongkan kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan merupakan gaya hidup orang percaya. Kita tahu
Gereja GPPS didirikan oleh pendiri gereja oleh Om Ishak adalah beliau mengajarkan dengan doa yang sungguh-sungguh melipatkan seluruh kehidupannya, dan dia mau memberikan waktunya untuk Tuhan. 8 jam dia berdoa untuk pelayanan, untuk hidupnya, untuk semuanya dia lakukan dan mengajarkan kepada kita untuk berdoa di dalam ketekunan. Kalau hari ini kita mau melihat pertolongan Tuhan, janganlah kita kecewa, tetapi kita harus terus di dalam doa kita. Meskipun kita sudah berdoa belum dijawab, janganlah doa kita itu putus, tetapi kita tetap melaksanakan doa kita. Entah kita dijawab atau tidak jawab, kita memiliki hubungan dengan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Doa kita bukan sekedar kita meminta kepada Tuhan, tetapi doa adalah mau membangun hubungan kita dengan Tuhan untuk selalu dekat dengan Tuhan. 3 perintah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, biarlah boleh menjadi satu kekuatan bagi kita, satu kepercayaan iman kita di saat-saat situasi kondisi yang tidak baik saat ini. Kita boleh diingatkan kembali. Firman Tuhan boleh mengajarkan kepada kita, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Inilah yang boleh menjadi satu kekuatan kita di saat pandemi. Tanpa terasa pandemi sudah 1 tahun meliputi kehidupan kita, namun kita mau tetap kuat oleh karena kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh membawa kita semuanya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Amin firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan sudah mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk selalu bersukacita, bersabar, dan bertekun dalam doa. Itu adalah hal yang Tuhan inginkan di dalam kami menghadapi masa yang sulit, masa yang penuh tantangan, masa yang penuh pergumulan, dan kami boleh tetap percaya buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami berbagai macam permasalahan. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaannya, jadikan berhasil. Apapun pergumulannya, Tuhan buka jalan, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan menyelesaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di dalam surga, biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kecintaan Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.